kebijakan Arab Saudi di tahun ini dalam pelaksanaan ibadah haji, Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda. Walhasil, ada sebagian dari teman-teman kita atau bahkan saudara-saudara kita yang sudah meniatkan dirinya untuk bisa melaksanakan haji tahun ini dengan cara haji furoda, atau bahkan sudah membayar berapa ratus juta gitu ya, itu batal untuk berangkat, nggak jadi tuh untuk berangkat. Nah, pesan saya bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di haji furoda, tidak perlu terlalu bersedih, tidak usah kecewa. Tetap yakini bahwa ini semua adalah ketentuan Allah. Tetap yakini bahwa ini semua adalah takdir Allah. Insya Allah semua akan baik-baik aja. Juga tetap yakini dengan zikir yang selalu kita baca seusai sholat. La mani alima ataita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala rada lima qadaita. Bahwa gak akan ada tuh yang bisa menghalangi kalau Allah udah mau ngasih. Dan juga gak akan bisa ada yang mau ngasih kalau Allah udah mau menghalangi, kayak gitu ya. Tentunya ya semua ini adalah kehendak Allah, santai aja kayak gitu ya. Juga sebenarnya ada loh amalan-amalan lain yang bisa kita kerjakan, itu yang Allah janjikan pahalanya itu pahala haji, pahala umroh kayak gitu. Salah satu amalannya ini saya bacakan dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Kata Rasulullah dalam hadisnya, idza shallaita faq'ud makanaka hatta tatlu'a syamsu. Kalau kamu udah selesai sholat subuh, maka duduklah di tempatmu sampai tuh matahari terbit. Duduk ngapain ya? Duduk zikir, duduk baca Quran kayak gitu ya, sampai mataharinya terbit. Fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hajjatan wa umratan. Sesungguhnya Allah itu akan menuliskan pahala bagi orang yang ngelakuin itu, pahala haji dan umroh kayak gitu. Jadi kita bisa ngelakuin itu, insya Allah, Allah janji Allah akan menuliskan pahala haji dan umroh untuk kita kayak gitu. Juga ada nih cerita yang menarik. Ada ulama dulu itu namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ketika setelah usai melaksanakan rangkaian ibadah haji, Abdullah bin Mubarak ketiduran. Nah, dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak ini mimpi. Dia mimpi lihat ada dua malaikat. Nah, ada dua malaikat lagi ngobrol tuh, dua malaikat. Malaikat yang satu nanya, ada berapa sih orang yang haji di tahun ini? Dijawab sama temennya, sekitar kurang lebih 600.000 orang. Nah, ditanya lagi, dari 600.000 ini ada berapa orang yang ibadah hajinya Allah terima? Dijawab sama temennya, dari 600.000 itu nggak ada satupun yang Allah terima ibadah hajinya. Wah, kaget tuh kok. Ini ada orang haji banyak, kok nggak ada yang Allah terima nih hajinya. Ibadah hajinya kok nggak ada yang Allah terima. Ini aneh nih. Terus dijawab lagi sama temennya, tapi ada satu orang yang padahal dia itu nggak ngelakuin haji, tapi dia itu mendapatkan pahala haji. Bahkan berkat dia, 600.000 orang yang tadinya pahala hajinya itu nggak diterima, jadi Allah terima. Wah, ini luar biasa banget kan? Dia nggak pergi haji, tapi dia mendapatkan pahala haji, dan berkat dia 600.000 orang yang ngelakuin ibadah hajinya jadi diterima. Wah, ini keren banget. Akhirnya ditanya tuh sama malaikat, siapa dia? Nah, dijawab namanya itu Ali bin Al-Muwaffaq, orang Damaskus, tukang sol sepatu katanya. Nah, pas Abdullah bin Mubarak bangun dari tidurnya, dia inget tuh mimpinya kayak gitu tadi. Akhirnya sama Abdullah bin Mubarak ini dicari ke Damaskus. Dia cari nama Ali bin Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu. Nah, dia cari, akhirnya ketemu. Pas ketemu, dia nanya, hey Ali Al-Muwaffaq, amalan apa sih yang kamu lakuin? Kok kamu ini begitu istimewa di sisi Allah? Dijawab sama Ali, nggak tahu ya, perasaan saya itu biasa-biasa aja. Ya, coba apa deh? Atau mungkin kamu apa gitu, amalan apa gitu yang berkaitan sama haji? Nah, amalan apa? Dijawab sama Ali. Saya haji aja enggak, punya amalan apa? Emang, kata si Ali ini, emang saya tuh sebenarnya ada niatan buat haji. Dari dulu tuh saya pengen haji, saya kumpulin uang saya. Nah, sebenarnya tahun ini uang saya ini udah kekumpul. Saya udah mau berangkat haji. Tapi ketika saya mau berangkat, kebetulan tuh istri saya emang lagi hamil. Pas saya mau berangkat itu, istri saya itu nyium bau masakan. Kok ini bau masakannya enak? Kayak biasa orang hamil tuh ngidam gitu ya. Nah, dia ngidam pengen masakan ini. Nah, akhirnya si Ali ini nyari siapa nih yang masak. Nah, pas ketemu, dia minta tuh, Bu,
boleh nggak saya minta nih masakannya, istri saya lagi ngidam nih kepengen masakan ibu. Dijawab sama ibunya, nggak boleh, dijawab. Ya udah deh bu, saya beli, berapapun ibu hargain saya beli, saya punya uang kok. Nggak boleh, ini nggak dijual, karena sebenarnya makanan ini tuh halal untuk saya tapi haram buat kamu, dijawab kayak gitu. Nah si Ali ini kaget, lah kan sama-sama Islam bu, kok bisa kayak gitu, kok bagi ibu itu bisa halal, bagi saya haram, kok bisa kayak gitu. Dijawab sama ibunya, iya, karena sebenarnya ini tuh adalah daging bangkai keledai yang saya masak. Kenapa saya masak bangkai keledai? Karena anak saya ini udah berhari-hari nggak makan. Kalau dia nggak makan ya bisa-bisa ya meninggal gitu ya. Makanya saya mau nggak mau, akhirnya ya saya masak nih daging bangkai. Akhirnya sama Ali ngelihat kayak gitu, akhirnya dia pulang ke istrinya, diceritain ke istrinya, dimasakin dah tuh sama istrinya, dimasakin makanan yang halal, dibawain, dikasih ke ibunya masakan itu. Dan perbekalan Ali yang tadinya buat haji, itu semua dikasih ke ibu itu. Nah akhirnya Ali yang tadinya niat mau berangkat haji di tahun itu nggak jadi berangkat haji karena uangnya dikasih ke ibu itu yang nggak bisa makan tuh, dikasih semua perbekalannya. Nah justru berkat inilah Allah menuliskan pahala haji untuknya padahal dia nggak berangkat haji. Dan juga bahkan karena kelakuan Ali kayak gitu, karena perilakunya yang seperti itu bisa menyelamatkan 600.000 orang yang berangkat haji yang tadinya enggak Allah terima tuh amalan ibadah hajinya. Jadi bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang udah niat haji furoda nggak jadi berangkat tahun ini, nggak perlu terlalu sedih, nggak perlu terlalu kecewa. Masih banyak amalan-amalan lain yang Allah janjikan Allah akan menuliskan pahalanya itu serupa dengan pahala haji. Yuk kita kerjain amal-amalan tersebut, kita bantu tetangga-tetangga kita bantu, lihat sekeliling kita mana yang membutuhkan, bantu itu. Insya Allah pahala haji nggak akan kemana. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, kayak gitu.